Di situ waktu itu air mata saya nggak bisa ditahan. Saya jalan itu dari pagi selesai subuh jam 6 itu, sampai ke sana itu Isya, Naik apa, Ustaz? jalan kaki. Jalan kaki. Karena mereka ingin nikah, sebelum mereka nikah adat saya nikahkan di situlah. Masya Allah. Walaupun saya belum menikah, saya nikahkan mereka di situ. Salah satu mualaf itu, ibu-ibu, dia bercerita sama saya bahwasanya anaknya pengen mengaji, pengen belajar Islam, pengen belajar sholat, tapi di situ tidak ada masjid, tidak ada dai, tidak ada ustadz yang mengajarkan mereka. Berdakwah di sebuah dusun yang ada di pedalaman. Belum terjamah akses listrik, tidak ada sinyal sama sekali, dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang sangat kental dengan pemahaman animisme. Kira-kira gimana kisah dakwahnya? Selamat datang di podcast Suara Dai, menebar dakwah hingga ke pelosok negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Sat, assalamualaikum Sat. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum Sat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Boleh Sat, sebelumnya antum perkenalkan diri dulu Sat. Oke, nama saya Abdul Aziz Hijri, biasa dipanggil Hijri. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir tahun 2023 dan saya ditugaskan di pedalaman Dusun Butuy, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan. Dan asal saya dari Lombok, yaitu tepatnya di Desa Batu Kuta, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Berarti di ini ya, di antum ditugaskan di Kepulauan Sumatera berarti ya di Iya, Kalimantan. baik. Oh iya Sat, saya mau tanya Sat, apa yang ada di benak antum ketika mendengar antum ditugaskan di pedalaman itu? Sat? Jujur, untuk saya dulunya setelah mendapatkan SK dari bidang penempatan, awalnya karena telah mendengar ini daerah pedalaman, awalnya takut. Tapi setelah memantapkan diri, akhirnya setelah berangkat ke sana dan bertemu orang-orang di sana, menjadi suatu momen di mana saya mendapatkan pengalaman, kemudian disitulah saya belajar banyak hal. Tapi ada nggak Sat, kendala dari orang tua antum yang mungkin khawatir antum apa namanya ditugaskan di pedalaman gitu? Untuk kendala mungkin tidak, tapi untuk kekhawatiran pasti ada. Namanya juga orang tua kan, khawatir anaknya karena ditugaskan di pedalaman, akses internet tidak ada, akses untuk komunikasi tidak ada, terlebih lagi untuk keadaan, mereka tidak tahu keadaan saya ketika di sana bagaimana. Kekhawatiran pasti ada, tapi bagaimana saya sebagai anak bisa memahamkan orang tua supaya mereka meridhoi saya berdakwah di pedalaman tersebut. Kemudian boleh Sat antum jelaskan Sat, gimana sih Sat apa namanya perjalanan untuk menuju ke Dusun Butuy itu, transportasi apa yang harus antum lalui Sat? Untuk transportasi, kalau kita hitung dari Jakarta, kita dari Bandara Soekarno-Hatta, pesawat, turun di Bandara Minangkabau, kemudian dari situ kita lanjut ke pelabuhan, ada namanya Mentawai Fest, kalau yang kapal cepatnya, ada kapal lambatnya di Teluk Bayur nama pelabuhannya. Kalau kapal cepatnya bisa menempuh waktu 5 sampai 6 jam untuk sampai ke Jam. Pulau Siberutnya. Kalau kapal lambatnya bisa menempuh sampai 12 jam, 12 jam. 12 jam. Kapal lambat itu yang memang Kapal lambat itu kecil ya? kapal yang besar, kapal Kapal feri. yang kapal feri yang besar. Ya, Kemudian dari Seberut untuk sampai ke Dusun Butuy itu gimana Sat? Akses kalau jalannya untuk Sat? dari Pulau Siberutnya kita mulai dari
Pulau Siberutnya kita naik mobil terlebih dahulu atau motor bisa setengah perjalanan 2 jaman lah itu perjalanan mobil atau motor karena jalannya masih lumpur juga. Setelah itu kita lanjut dengan naik sampan 1,5 jam sampai 2 jaman baru sampai ke daerah tersebut di dusun Butui tersebut. Jadi memang ini ya, Sat, ya, apa, harus melalui sampan juga ya? Karena memang terpotong apa gimana tuh jalannya tuh? Karena akses untuk kendaraan ke situ belum ada untuk, mobil apalagi. Kalau motor bisa tapi memang perjuangan karena kita harus nyebrangin sungai juga. Karena itu, apalagi kalau bawa barang pasti kita menggunakan sampan, memang. Jadi total perjalanan itu kurang lebih berapa dari Siberut ke Dusun Butu itu untuk Bisa makan 5 jam. 5 jam perjalanannya? Itu kalau hujan, Kalau hujan lebih parah lagi. gimana tuh kalau hujan tuh? Kalau hujan itu karena akses jalan itu kan masih lumpur, apalagi lumpurnya dalam ya. Iya. Jadi itu bisa sampai 6 jam lebih itu perjalanan kita, 6 jam lebih? ya. Kalau sungai kita lebih cepat kalau airnya besar, kalau airnya kecil lebih lama lagi kita sampai ke sana. Biasanya antum itu untuk sampai ke dusun, apa, Butuy itu perjalanan biasanya berapa orang, Kak? Tergantung kalau awal saya ke situ saya berdua orang, 2 jadi orang. lebih ringan, mungkin yang beratnya barang saja. Tapi kalau banyak orang itu lebih susah lagi, gitu. Tapi untuk keseharian saya di sana memang lebih ke saya sering juga jalan kaki dari dusun kalau ke kota itu, Jalan kaki? ya, itu bisa makan 7 jam, 8 jam 7 jam? jalan kaki ke kota. Karena lebih lebih sebenarnya hampir sama waktunya jalan kaki sama pakai kendaraan dari situ. Tapi memang lebih murah mana, Kak? Lebih murah mana, Kak? Kalau murah pasti jalan kaki, tapi memang capeknya itu beda. Lebih mudah? Kalau Lebih lebih mudah? lebih mudah memang pakai akses pasti lebih mudah pakai kendaraan, kalau mudahnya. Oke. Antum boleh jelasin nggak, Sat, kondisi lingkungan di Dusun Butuy itu seperti apa, Sat? Kalau lingkungannya itu masih kondisi hutan ya, karena memang dia di ujung ujung dusun Desa Madobak ini, dia memang di tengah hutan, di situ perkampungan kalau untuk sekarang sudah ada SD negerinya, tapi memang untuk guru-gurunya masih banyak lulusan SMA, tuh. Untuk sarjananya paling yang PNS yang ada di situ dan itu rata-rata gurunya masih Kristen, rata-rata. Yang Islam itu paling 1, 2 orang gurunya di situ. Oh, mayoritas berarti yang non muslim berarti ya? Iya. Tapi untuk kondisi masyarakat di sana bagaimana, Sat? Apakah masih banyak, Sat, yang karena pedalaman ya, masih banyak, Sat, yang masyarakat yang memang dia primitif, dia masyarakat yang nomaden itu masih ada nggak di sana, Sat? Kalau untuk nomadenya sudah tidak ada karena pemerintah udah masuk di situ. Tapi untuk, perekonomian di situ mereka sekarang masih makanan pokoknya masih sagu. Sagu? Sagu yang dibakar, Mmm. itu masih makanan pokok mereka. Untuk beras mereka kalau ada bantuan dari pemerintah, baru mereka dapat yang beras, bisa merasakan nikmatnya makan beras, Oh, itu. mereka itu kalau makan beras itu berarti nggak setiap hari, Sat, ya? Tidak, mereka setiap harinya Sagu? makan sagu, pisang, sama talas, itu makanan pokok di situ. Kalau mata pencaharian mereka tuh rata-rata apa, Sat? Mata pencaharian mereka itu rata-rata bertani sama Tentang peternak, ternak mereka rata-rata babi, ternak babi. iya. Kalau yang non muslim juga, yang muslim juga Yang non muslim sama muslim rata-rata memang di situ ternak babi. ternak babi? Mhm. Oke. Dan mereka jual itu ya? Mereka jual. Iya, ada yang dijual, ada yang dimakan sama mereka. Terus gimana saat antum ketika sampai di sana, apa yang antum lakuin pertama kali? Pertama kali saya ke situ, saya lebih ke pendekatan dulu sama masyarakat karena bagaimana dakwah kita itu
lancar kalau kita tidak dekat sama masyarakatnya kan. Mmm. Saya di situ mendekatkan diri sama masyarakat, kemudian saya datang ke rumah-rumah, ikut ngobrol sama masyarakat, kemudian belajar bahasa mereka, karena bahasa mereka kan berbeda, Mmm. apalagi untuk orang-orang tua, mereka belum lancar bahasa Indonesianya, dan kadang-kadang ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Mmm. Jadi, kita yang datang ke situ belajar bahasa mereka. Di sana itu pendidikannya masyarakat itu memang rata-rata nggak berpendidikan berarti ya? Kalau untuk orang-orang tuanya sekarang masih belum ada yang berpendidikan, tapi untuk anak-anaknya sekarang karena udah ada SD negeri, kemudian dari yayasan yang di sana sudah ada TK Islam sekarang untuk mengimbangi yang Kristen di TK situ. Islam. Ya, Tapi berapa jumlah TK Islam di sana? TK Islamnya satu, Satu, satu-satunya di situ. satu-satunya di sana? Iya. Terus bagaimana, masyarakat ketika apa namanya, kedatangan antum, Ustaz? Untuk masyarakatnya mereka welcome Welcome. sebenarnya, tapi untuk kehidupan sehari-hari kita memang harus hati-hati, karena mereka itu agak rawan juga untuk kalau kita berperilaku yang agak tidak disukai mereka, mereka kadang-kadang juga mengusik kita. Tapi kalau kita baik sama mereka, mereka baik sama kita, seperti itu. Mengusiknya mereka dengan cara apa, Ustaz, biasanya? Karena mereka itu kan masih sering di hutan ya, Iya. keseharian mereka di hutan, mereka berburu di hutan, bertani di hutan, karena itu banyak juga kejadian-kejadian dulu di situ, baik itu pendatang turis yang datang atau pendatang-pendatang yang lain yang memang karena orang di situ tidak suka, jadi ada yang dibunuh juga, Ada yang dibunuh juga? ada yang dibunuh juga. Oh, banyak kalau kasus pembunuhan di sana, Ustaz? Kalau kasus pembunuhan untuk sekarang sudah, agak berkurang ya, Mmm. karena itu sekarang karena sudah akses mereka udah lumayan lah istilahnya, Mmm. udah bisa ke kota, walaupun aksesnya agak susah memang, tapi mereka sudah agak modern apalagi anak-anak mereka sekarang, Mmm. karena udah masuk sekolah juga di situ, sekolah negeri, SD-nya, walaupun SMP-nya mereka jauh jalannya. Jauh jalannya. Iya. Kemudian, apa, Ustaz, apa namanya, tantangan terbesar antum ketika berdakwah di sana, Ustaz? Kalau untuk tantangan, pasti karena di situ kan awal di situ tuh masuk Kristen, baru Islam. Karena di situ yang pertama kali mendirikan SD itu sebelum SD negeri ini ada namanya dulu, Pata Atas namanya di situ. Sekolah di hutan, diajari langsung sama pastor di situ. Oh. Jadi mereka rata-rata dulunya itu Kristen, Mmm. tapi setelah ada dai yang masuk situ baru mereka masuk Islam. Berarti memang sebelumnya sudah ada dai berarti, Ustaz, ya? Sebelum antum masuk ke sana? Iya, sebelum saya masuk situ memang sudah pernah ada dai, jadi saya lebih dibilang lebih melanjutkan lah, karena saya datang sudah ada 50% dari warganya yang muslim. Mmm. Tapi di sana kalau semacam, apa namanya, ancaman dari non muslim nggak ada, Ustaz, ya? Untuk ancaman mereka tidak terlalu, Tidak terlalu ya? karena mereka masih, apa namanya, untuk keagamaan mereka masih tidak terlalu peduli, karena kepercayaan mereka sebenarnya masih animisme itu, Oh. kepercayaan roh-roh itu sebenarnya. Tapi karena pemerintah masuk ke situ, mereka jadi masuk ke agama. Mmm. Kemudian, untuk strategi dakwah antum di sana bagaimana? Untuk strategi saya awalnya memang lebih ke pendekatan dan mencontohkan. Pertama, saya dekati masyarakat, kemudian saya mengajak, kemudian, begitulah dengan mendekati dulu, kalau mereka sudah suka, kita mudah mengajarnya. Mmm. Jadi bisa mudah untuk mengajarkan Islam tersebut. Awal antum berdakwah, Ustaz, antum itu, apa, dakwah yang antum lakukan itu seperti apa? Misalnya antum mau buat pengajian di masjid atau gimana? Awal di situ memang dakwah
yang door to door ya, seperti datang ke rumah-rumah mereka, itu awal. Kemudian setelah itu kalau udah dekat baru kita adakan Pengajian. pengajian-pengajian. Kayak ibu-ibu kita undang setiap hari Jumat, setelah Jumatan kajian di masjid, seperti itu. Untuk bapak-bapak karena mereka itu kerja dari pagi sampai sore ya, di hutan, berburu ke ladang. Jadi mereka waktunya kadang-kadang malam. Untuk anak-anak, kita bina anak-anak di situ, ada asrama di situ untuk anak-anak yang SD yang muslim, kemudian, sampai tingkatan SMP di situ asrama. Tapi bagaimana saat menurut Antum, semangat masyarakat di sana ketika, menyambut dakwah Antum? Untuk semangat mereka bersemangat, antusias sekali untuk dakwah itu, karena mereka juga pernah ada dai di situ, mereka antusias kalau ada dai yang datang situ. Bahkan setelah saya, selesai di situ, mereka minta lagi kalau ada ustadz tolong dikirim ke sini kata mereka, seperti itu. Terus, menurut Antum apa yang harus diubah di masyarakat di dusun Mbutu itu? Nah, yang harus diubah sebenarnya pemahamannya. Kemudian karena mereka masih di alam liar, yang perlu diubah itu memang karakter mereka. Karena di alam liar itu, karakter mereka memang keras-keras juga orang-orangnya, itu yang perlu dirubah memang, karakter dan memang pemahaman mereka. Karena Pemahaman. pemahaman mereka masih banyak percaya roh-roh, memang seperti itu. Terus ada nggak dari mereka tuh yang animisme, kemudian, tersentuh hidayah itu melalui dakwah Antum akhirnya Antum syahadatkan gitu? Alhamdulillah ada satu orang pernah saya syahadatkan di situ. Orang ini waktu saya datang memang kami keseharian sama orang ini sering ikut berburu ke hutan, kemudian kalau ke sungai kita mancing bareng, cari ikan bareng, cari udang bareng, kemudian pokoknya sering bersinggungan dengan saya. Alhamdulillah lama-kelamaan tersentuh dan mau disyahadatkan. Alhamdulillah saya syahadatkan di masjid di situ dan itu juga salah satu, eee, sentuhan hati saya waktu itu karena ada yang mau, bersyahadat di situ. Walaupun mereka itu di tengah-tengah istilahnya mereka itu banyak yang keluarganya yang Kristen di situ. Karena satu keluarga itu bahkan anaknya Islam, orang tuanya masih Kristen. Anaknya Kristen, orang tuanya Oh, sudah masih masuk campur Islam. gitu ya, ya? Iya, seperti itu. Total kira-kira berapa yang Antum sudah syahadatkan di sana, Yang sudah syahadat yang langsung saya syahadatkan satu orang, tapi yang masuk Islam itu ada berapa orang sih, 2 3 orang kalau nggak salah. Tapi yang selainnya, yang satu yang saya syahadatkan itu memang umurnya udah 35-an, kalau yang lain itu masih anak-anak banyak, betul. Baik, kalau kendala fasilitas di sana tuh kira-kira apa, kendala fasilitas di sana tadi? Fasilitas memang kita tenaga SDM-nya yang perlu sekali di situ untuk fasilitas ya, untuk fasilitas umumnya kayak klinik sudah ada dari yayasan di sana, kliniknya, kemudian TK-nya sudah ada, kemudian SD negeri, yang perlu memang SDM-nya, sumber daya manusianya memang kayak dainya, guru TK-nya. Kan di situ guru TK-nya satu orang, itu kepala sekolahnya, dia jadi sekretarisnya, dia jadi pokoknya dia semua yang kerjakan di situ, satu gurunya TK itu. Bahkan kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang bantu ngajar di TK, bantu di situ di TK-nya untuk anak-anak. Tapi alhamdulillah anak-anak Kristen pun banyak yang masuk ke TK itu. Walaupun Kristen pun di situ ada TK-nya, tapi anak-anak Kristen banyak masuk ke TK kita. Bahkan waktu itu pernah dikomen dan komen dari pemuka Kristen, istrinya ketua gereja di situ. Dia ngomong ke saya waktu itu, dia ngomong, "Ustad, kok antum ambil anak-anak murid TK kami?" Saya bilang, "Saya nggak ambil, itu orang tuanya yang daftarkan ke TK kami," aku bilang kan. Terus setelah itu
mereka pergi, ibu itu, istri ketua gereja itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang TK kita makmur di situ, karena walaupun gurunya satu tapi berjalan baik di situ. Itu kira-kira apa alasan orang tua yang non muslim itu masukkan anaknya ke sekolah itu? Mungkin dari kualitas ya, kualitas TK, kemudian, konsistensi dari guru itu, guru TK di situ memang dia itu stay di situ di TK, gurunya. Kalau guru di Kristen kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, karena entah apa alasannya seperti itu. Kalau kita memang konsisten di situ dan perkembangan anak-anak lebih ke tempat kita, lebih banyak berkembang di tempat kita. Karena anak-anak kan banyak juga main di tempat kita, walaupun Kristen. Anak-anak ngaji mereka kadang-kadang main di situ, anak-anak Kristen di dekat orang ngaji. Jadi mereka banyak-banyak tertarik ke tempat kita, seperti itu. Tapi ada nggak yang anak yang itu jadi Islam gitu setelah sekolah? Ada satu orang dan sekarang sudah di pesantren anak itu, Masya Allah. alhamdulillah. Itu yang tersentuh berarti dari orang tuanya atau gimana satu? Dari anaknya, yang Dari anaknya? pesantren sekarang itu orang tuanya masih Kristen. Oh, pesantren di mana, Pesantrennya di Sijunjung, Di daerah di daerah Padang, di oh, daerah Sumatera Barat. Dia bukan daerah Padang sih, dia masuk Sumatera Barat, masih provinsi, tapi dia Kabupaten Sijunjung. oh iya, kalau untuk di sana itu kan masih banyak pemahaman-pemahaman animisme ya. Ya, Itu bagaimana antum, dakwah mendakwai mereka itu? untuk dakwah animisme itu memang agak sulit ya seperti awal nih karena pemahaman mereka dari nenek moyang mereka di situ. Tapi kita pelan-pelan kita pahamkan memang di situ. Untuk orang-orangnya sedikit demi sedikit, walaupun mereka udah muslim masih makan babi, kemudian kepercayaan mereka. Makanya saya di situ memperkenalkan kayak pengobatan, kan pengobatan bekam di situ saya perkenalkan, pengobatan sunnah, karena mereka itu kalau ngobatin ada namanya sikere di situ, Sikere. sikere namanya. Itu tabib mereka, sekaligus mereka itu kepala suku mereka di situ. Mmm. Yang tabib-tabib ini yang pakai tato-tato itu, yang masih bertato, kemudian masih belum pakai pakaian, itu mereka kalau ngobatin ada tarian khusus namanya turu namanya, itu. Turuk Turu namanya, turuk. turu. Itu tarian untuk mengobatin juga, itu untuk sambutan juga kalau ada tamu di situ. Itu dari mereka. Kemudian mereka panggil-panggil roh, roh hutan, roh gunung untuk mengobati. Walaupun mereka itu obatnya mereka ambil dari rumput-rumputan, dari bahan alami, tapi memang cara mengambilnya itu masih menggunakan kepercayaan mereka itu, kepercayaan roh-roh seperti itu. Antum berdakwah di sana sampai sampai kapan di sana? Saya berdakwah dari 2023 sampai 2024, 1 tahun karena memang kontrak dari yayasan di sana dengan dewan dakwah itu cuma 1 tahun. Kira-kira antum ada keinginan untuk ini nggak, lanjut dakwah ke sana? Untuk keinginan sebenarnya ada, tapi memang dari orang tua ya, orang tua belum mengizinkan karena memang 1 tahun full saya nggak pernah keluar dari Pulau Mentawai itu, 1 tahun pun nggak pernah keluar dari Pulau Mentawai itu, jadi orang tua memang sulit menghubungi saya. Karena saya kadang-kadang sebulan sekali kalau ke kota baru menghubungi atau saya naik bukit baru dapat sinyal, itu pun sinyal WhatsApp itu udah paling beruntung kita dapatnya, udah di atas bukit itu. Antum di sana tinggal di mana tinggalnya? Saya tinggalnya ada rumah dai di situ disiapkan oleh yayasan yang di sana, rumah dai, kemudian asrama untuk anak-anak, eee, anak-anak Islam yang di situ disiapkan, kita urus anak-anak di situ juga. Berarti di sana belum ada sinyal, nggak ada sinyal sama sekali ya? Sinyal jaringan belum ada. Kalau listrik, Listrik PLN cuman tonggak-tonggaknya sudah masuk, tapi listriknya belum masuk, listriknya belum masuk belum ya? masuk. Berarti kalau malam itu benar-benar gelap gulita ya ya? Malam mereka sekarang sudah pakai lampu aki, Lampu aki, ya pakai panel surya. panel Mereka surya. biasanya
ngecas di rumah-rumah yang udah ada panel suryanya, mereka ngecas aki di situ. Tapi memang lampu aki itu nggak bertahan lama, paling jam 10 udah redup, udah gelap, karena mati, gitu. Kalau aktivitas anak-anak malam-malam ada Sat, ngaji Sat? Malam kami setelah selesai sholat itu tetap ngaji, Tetap ngaji? walaupun masih pakai senter, pakai Senter ya, pakai senter ya? karena saya di situ itu pasti siapin senter minimal 2 atau 3 senter di situ, buat memang penerangan untuk jalan ke mana. Kadang-kadang kan saya ke rumah warga itu malam, karena kegiatan mereka pagi sampai sore itu di ladang, di hutan, berburulah, cari apa, cari kayu bakar lah, karena di situ kan tidak ada sih warga yang pakai kompor, Nggak mereka ada? rata-rata pakai Pasti pakai kayu bakar bakar semua Sat ya? rata. Saya juga di situ pakai kayu bakar kalau misalkan minum, kita tampung air hujan untuk minum. Kemudian kadang-kadang kita masak air sungai untuk minum, seperti itu. Air sungai? Air sungai, Memang air sungainya jernih Sat ya? memang air sungai jernih, tapi ada juga kalau lagi musim kering kita cari mata airnya, seperti itu. Jadi memang harus kalau kering itu harus jalan ke mata air yang Iya, jaraknya berapa nih? lumayan jauh itu, bisa sampai 1 jam perjalanan Jalan kaki, jalan kaki ke hutan. bawa dirijan, Iya, biasanya gitu ya masyarakat ya? Insyaallah. Tapi memang kalau pipa nisasi berarti belum ada ya pipa nisasi dari pipa ada, tapi kadang-kadang memang mampet itu pipa-pipanya karena pipanya mampet. ya, Kalau MCK gitu ada Sat, di sana Sat? mmm, MCK gitu? MCK Iya, yang u untuk kayak semacam toilet toilet rata-rata, terus langsung kalau sekarang sudah ada masuk beberapa, tapi memang rata-rata rumah mereka itu nggak ada toiletnya. nggak ada toiletnya? Ya, Jadi memang mereka itu kalau nggak ke sungai, di bawah pohon sagu. oh begitu? Iya, Untuk buang airnya ya? iya. Masya Allah. Oh ya Sat, kemudian terkait, pesan pesan antum nih Sat, untuk ke depannya Sat, bagaimana Sat, untuk dusun Kebutuh ini Sat? Kedepannya saya berharap memang di situ dikirim dai, karena dai Dewan Dakwah itu di Siberut itu belum ada, belum, udah ada tapi tidak aktif untuk keseluruhan Siberut, karena pernah ada kantor Dewan Dakwah di Siberut, tapi memang karena udah tidak ada yang menempati, rumah itu sudah tidak layak pakai, seperti itu. Dulu pernah ada Ustadz Mahmud yang di Madobak dulu, yang di pusat desa, tapi memang karena beliau sudah jadi PNS, jadi P3K, jadi beliau tinggalnya di Padang sekarang. Walaupun beliau sering ke pulau juga, tapi masih di pusat kotanya beliau datang, nggak ke pelosok-pelosok, seperti itu. Berarti untuk saat ini masih kosong berarti Sat, ya? Untuk saat ini Dewan Dakwah masih kosong. Masih kosong Sat ya? Terus ketika antum meninggalkan masyarakat itu ada, respon sedih nggak dari masyarakat? Banyak respon sedih memang, bahkan saya disuruh diam di situ untuk lanjutkan, tapi memang karena Dewan Dakwah sudah menugaskan di tempat lain, jadi saya nggak bisa berdiam di situ, seperti itu. Dari Dusun Butuh antum habis itu bertugas di mana Sat? Saya di Solo, masih daerah Sumbar juga, Sumatera Barat. Di situ saya bertugas, di situ sudah perkotaan memang, kalau dibilang perkotaan, tapi memang di situ wilayah salah satu titik dakwah Dewan Dakwah juga, udah berapa tahun yang lalu, jadi saya dikirim di situ untuk menggantikan salah satu dai juga di situ. Oh ya, tadi ada yang kelupaan saya Sat. Untuk di Dusun Butuh lagi Sat, itu anak-anaknya itu, banyak yang masih buta huruf Al-Quran atau enggak Sat? Untuk anak-anaknya masih, kalau itu sudah ada yang bisa baca Al-Quran karena pernah ada dai di situ, tapi kita lebih, ajarkan lagi biar mereka lebih paham, karena waktu itu ada juga yang pernah ini hafal 30 juz untuk anak-anaknya di situ. Ada 30 juz? Ada, bukan 30 juz, juz 30. Juz 30? Ya, Banyak Sat yang anak yang beberapa ada 3 4 orang sudah hafal juz 30 waktu itu. Tapi memang mungkin karena sudah tidak ada dai lagi sekarang, entah mungkin sekarang bagaimana anak-anak di situ. sama
tadi agak ke belakang, Ustaz. Tadi kan banyak, muslim di sana yang memang masih, apa namanya, ternak babi ya, ternak Iya, babi untuk dijual, bahkan untuk dikonsumsi, Ustaz, ya. iya. Itu sekarang masih banyak atau nggak, Ustaz, yang kayak gitu? Kalau untuk makan babi, di situ memang rata-rata ya, non-muslim atau muslim, di situ masih makan babi. Terus mereka juga konsumsinya bukan hanya babi, situ monyet pun masih dikonsumsi, kelelawar masih dikonsumsi. Tapi saya sedikit-sedikit pahamkan mereka, karena memang setiap acara mereka itu pasti potong babi di situ. Tapi memang paham kita nggak bisa langsung seperti itu. Pernah dulu dari yayasan di sana kirim kambing di situ untuk diternak di situ, tapi memang kambingnya mungkin entah tidak cocok di situ atau mati semua kambing di situ, jadi kita programnya tidak lanjut itu waktu itu Tapi untuk kambingnya. tapi antum pernah nggak ditawarin babi gitu? Untuk ditawarin babi sering makan babi, bahkan pemuda-pemuda situ kalau mereka baru pulang berburu di hutan, kadang-kadang mereka bawa monyet ke rumah, "Ustad mau monyet," katanya. Tapi saya karena mungkin kita ustad ya di situ dibilangnya, jadi kita nolak pasti, karena itu kan haram, kita pahamkan ke mereka bahwa ini tidak boleh dalam Islam dimakan, seperti itu, dipahamkan sedikit-sedikit. Walaupun mereka tetap makan di situ, seperti itu. Tapi mereka, apa, menerima, Ustaz, ya, apa namanya, masukan antum, nasihat dakwah? Mereka menerima Mmm, dakwah, tapi cuman memang belum sepenuhnya mereka percaya, karena memang animismenya masih kental di situ. oke. Kemudian selama antum setahun setahun ya, setahun berdakwah ya? 1 tahun. 1 tahun berdakwah, kira-kira perubahan apa, Ustaz, yang antum lihat? Perubahan dari antum mulai berdakwah hingga antum selesai, perubahan? Untuk perubahan, banyak juga. Untuk kadang ibu-ibu yang datang kajian juga ada kan, kita ajarkan sholat juga, kemudian bapak-bapak Jumatan di situ. Karena mereka banyak memang datangnya hari Jumat ya, bapak-bapak itu karena kerjaan di hutan terus, pagi, sore, malam, pulang langsung tidur. Jadi perubahan tidak terlalu banyak signifikan, tapi memang untuk pendekatan sudah lumayan dekat. Kalau dilanjutkan mungkin bisa ke lebih dalam lagi untuk agama di situ, Mmm. seperti itu. Kira-kira ada apa namanya, kisah menarik saat selama antum berdakwah di dusun Butuh itu, Kak? Untuk kisah menarik, alhamdulillah banyak ya, untuk kisah menarik. Ada beberapa kisah menarik yang bisa saya ceritakan. Suatu ketika pernah saya waktu itu berkeinginan memang untuk melihat salah satu, mualaf kita yang ada di bukan di dusun Butuh ini. Di dusun ada satu dusun asal orang-orang di Butuh ini, asalnya dulu memang lebih ke pedalaman lagi, namanya di situ, dusun, eee, Tepu namanya, desa Sagulube. Nah itu perjalanan dari tempat saya tugas itu ke sana itu memakan, 16 jam perjalanan. 16 jam Ya, perjalanan. saya jalan itu dari pagi selesai subuh jam 6 itu, sampai ke sana itu isya, Naik apa, Ustaz? jalan kaki, Jalan kaki? naik turun bukit, Naik turun bukit sendiri? ya. Atau Saya itu ditemani sama warga di situ karena mereka punya keluarga di situ. Karena rata-rata orang yang di dusun Butuh ini asalnya di situ. Jadi saya ditemenin, saya ke situ karena di dusun Tepu itu dari semua warga di situ, cuman 2 keluarga yang sudah masuk Islam di situ. Nah, di situ Mmm. kisah menariknya waktu saya ke situ, kemudian saya bawa sembako, waktu itu di situ salah satu mualaf itu, ibu-ibu, dia bercerita sama saya bahwasanya anaknya pengen mengaji, pengen belajar Islam, pengen belajar sholat, tapi di situ tidak ada masjid, tidak ada dai, tidak ada ustadz yang mengajarkan mereka. Kemudian ibu itu juga bercerita bahwasanya sering datang orang-orang Kristen di situ yang membawa bantuan
dan mengajak dia masuk Kristen, tapi kata beliau, "Tetap agama saya satu, Islam," kata beliau. Di situ, waktu itu air mata saya nggak bisa ditahan, menetes air mata saya karena di situlah sedihnya bagaimana dia mempertahankan tauhid ibu itu dan anaknya pun pengen belajar Islam, tapi memang karena dai belum ada di situ, seperti itu. Jadi situ air mata saya tidak bisa ditahan. Waktu itu saya cuman sebentar di situ karena cuman mengunjungi, karena bukan tempat tugas yang asli saya di situ. Saya cuman berapa hari 1 hari di situ, hanya mengantarkan sembako dan kembali lagi ke tempat saya itu. Di sana muslim cuman 2 Dari satu dusun itu cuma 2 keluarga yang muslim, keluarga doang, ya, sisanya non muslim ya berarti ya? sisanya non-muslim. Ada total berapa kakak saat di sana? Di situ ada 50 lebih kakak, 50 lebih kakak, cuman 2 keluarga. ya. Ada lagi Sat, kisah menarik Sat, yang lain? Kisah menarik yang lainnya di dusun tempat saya itu, ada pemuda juga. Pemuda ini dia, pengen nikah, kemudian memang dia datang, mau nikah sama ini, tapi kalau secara pemerintah ke KUA dia belum pantas kalau karena umurnya masih belum sampai kalau ke pemerintah. Jadi waktu itu karena mereka ingin nikah, sebelum mereka nikah adat saya nikahkan di situlah. Walaupun saya belum menikah, saya nikahkan mereka di situ, nikah secara agama. Saya nikahkan di situ 2 pemuda ini dan akhirnya mereka sah karena di situ ada orang tua, kemudian ada saksi-saksi juga orang-orang situ seperti ada guru juga di situ, guru Islam. Jadi mereka jadi saksi untuk pernikahan itu. Alhamdulillah sekarang mereka udah punya anak. Sudah punya anak Sat ya? Ya, Masyaallah. Masih terjalin komunikasi juga Sat sampai saat ini Sat? untuk warga sana sampai hari ini saya masih komunikasi sama orang-orang di sana. Terima kasih Sat, sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jazakumullah khairan Sat. Baik, saya Reza Dita Nugroho dan Ustadz Abdul Aziz Hijri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.